Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tan Yun seperti hantu bergegas datang ke arah Ru Yanchen. Brengsek, kau berhasil membuatku marah. Tubuh jiwa suci darah. Setelah Ru Yanchen meminum darah, tubuhnya meledak menjadi lingkaran darah yang kabur. Dalam sekejap, darahnya cerah dan seluruh tubuh seperti matahari yang berdarah penuh dengan darah. Lihat semuanya, Tuan Muda akhirnya mengeluarkannya. Ya, setahun yang lalu, Tuan Muda mengalahkan kakak senior Ouyang dalam satu gerakan dengan mengandalkan tubuh suci jiwa darah ini dan buku rahasia jiwa darah. Dan kemudian dia berhasil masuk menjadi 10 besar orang terkuat di daftar abadi. Ya, tapi karena Tan Yun bisa memaksa Tuan Muda untuk mengeluarkan tubuh suci jiwa darah ini, sepertinya Tan Yun memang agak kuat. Para murid dari sekte peri abadi berteriak. Murid istana jiwa ilahi menonton pertunjukan yang bagus dan menunggu Tan Yun dibantai. Di sisi lain, para murid Huang Fu Seng Song mengesampingkan kecurigaan mereka sebelumnya di depan musuh asing dan diam-diam berdoa agar Tan Yun tidak mati. Mata Song Wuxia khawatir, tinjunya mengepal, kukunya menembus telapak tangannya. Gong Sun Ruoxi di sampingnya, matanya yang indah dipenuhi dengan warna kecemasan yang dalam. Dia tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang Tan Yun saat ini. Dia tidak khawatir Tan Yun akan dikalahkan, sehingga mengurangi pesaing dalam kompetisi keterampilan senjata dan kualifikasi untuk memasuki tanah abadi nanti. Tapi dia memikirkan Tan Yun jika terjadi kecelakaan, hatinya sakit. Sementara jubah lengan kanan Ru Yanchen meledak dan seluruh lengan kanannya telah berubah menjadi kristal berwarna darah, seolah-olah terbuat dari permata darah. Pergilah ke neraka, teriak Ru Yanchen penuh darah dengan rambut acak-acakan, pipinya yang tampan bengkok seperti hantu dan lengan kanannya berubah menjadi cambuk, membawa pelangi darah ke arah Tan Yun yang bergegas keluar tiba-tiba. Memurnikan tubuh dengan darah dan menelan benda dengan jiwa. Tampaknya jiwa orang ini sangat kuat. Ekspresi Tan Yun sedikit serius, dan setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, tubuhnya berputar di udara. Pada saat ini seluruh tubuh Ru Yanchen persis sama dengan lengan kanannya, berubah menjadi kristal seperti kristal darah. Dia telah sepenuhnya menyelesaikan evolusi tubuh jiwa darah. Ru Yanchen mengambil tendangan voli ke lengan kanan Tan Yun dan suara keras membuat orang terkejut. Semua orang melihat bahwa Tan Yun dihantam oleh Ru Yanchen. Ru Yan Wuji yang sedari tadi tertawa tiba-tiba berhenti dan senyumnya mengeras di wajah tuanya. Matanya panik, dia memanggil Chen Er. Di hadapan Ru Yanchen memukul Tan Yun terbang, tubuhnya mundur lagi dan jejak retakan tak terlihat muncul di tangan kanan seperti permata darah. Ayah, aku baik-baik saja, ucap Ru Yanchen. Tiba-tiba suara dingin terdengar dari puncak. Benarkah? Kalau begitu, lihat apakah ada yang salah denganmu kali ini. Tiba-tiba Tan Yun yang masih berjarak 100 meter sudah muncul di sisi kanan Ru Yanchen, meninju 3 pukulan satu demi satu dan meledakkan ke arah lengan kanan Ru Yanchen. Langkah berkabut, teriak Ru Yanchen. Ru Yanchen dan Tubasantian juga berlatih teknik langkah berkabut, tetapi kecepatannya lebih cepat 2 kali dari Tubasantian. Namun sayang, kecepatan 2 kali lipatnya masih sedikit kalah dengan kecepatan Tan Yun dengan langkah ilahi Hongmengnya. Setelah Ru Yanchen menghindar 3 kali berturut-turut, dia tidak bisa mengelak lagi. Tan Yun mengikuti pukulan keempatnya. Itu tidak bisa dihindari lagi. Itu dengan cepat terkena di tubuhnya. Aku berlatih tubuh jiwa suci. Aku tidak percaya kau lebih kuat dari tubuh fisikku, ucap Ru Yanchen benar-benar gila. Dengan kekuatan spiritual seperti ular piton melingkar di lengan kanannya, tinju kanannya menyapa Tan Yun. Tinju kanan Tan Yun bertabrakan dengan tinju Ru Yanchen dengan keras. Tidak terdengar teriakan. Retakan tulang yang jelas bercampur dengan ratapan di mata semua orang yang terkejut. Tinju kanan berdarah Ru Yanchen pecah berkeping-keping dan tubuhnya jatuh 30 kaki jauhnya seperti tembakan meriam. Bumi bergetar menerima Yanchen yang tertanam di tanah. Tan Yun, teriak para murid Huang Fu. Di mata sedih Song Wuxiao,
Tinju kanan Tanyun yang penuh dengan daging, kini dagingnya terbuka sehingga memperlihatkan tulangnya dan tubuhnya mau tidak mau tergelincir ke belakang. Tanyun berhasil menstabilkan tubuhnya dan tiba-tiba seperti tembakan panah yang tajam, dia segera menuju ke arah Ruyanchen yang tertanam di tanah. "Chen Earth, cepat bangun!" Ketika Ruyan Wuji berteriak, nafas berdarah terpancar dari dalam tanah. "Bajingan, kau menghancurkan tanganku. Aku akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping," teriak Yanchen. Ditemani oleh suara yang luar biasa, seberkas cahaya merah naik dari tanah ke langit dan berubah menjadi Ruyanchen dengan pedang terbang di udara. Terlihat sisa darah di sudut mulutnya dan tangan kanannya telah menghilang. Sepasang mata merah darah menatap Tanyun yang bergegas ke arahnya. "Kode rahasia jiwa darah," ucap Yanchen. Telapak tangan kiri Yanchen perlahan berputar dari udara dan tiba-tiba mendorong ke arah Tanyun. Angin kencang mengamuk di seluruh bumi dan embusan angin menderu dari langit. Tiba-tiba jejak telapak tangan berdarah 10 kaki muncul di depannya dan menampar Tanyun dengan keras. Segera setelah itu, yang kedua, yang ketiga mengikuti satu demi satu menuju Tanyun. Pada saat yang sama, Tanyun terkunci dengan kuat. Sekarang Ruyanchen telah menggunakan jiwa janin binatang, meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Setelah berevolusi menjadi tubuh jiwa suci darah, kekuatannya 3 kali lipat lebih kuat dari peningkatan 10 kali lipat berkat jiwa binatangnya. Tanyun menghadapi 9 telapak tangan hantu jahat yang tak terhindarkan. Tiba-tiba lapisan tebal kekuatan spiritual emas muncul di tubuhnya, seperti baju besi emas yang menempel tubuhnya, naik ke langit dengan tubuh kuat yang sebanding dengan senjata roh tingkat atas. Menuju telapak tangan hantu jahat darah, dengan berani Tanyun menabraknya. Melihat pemandangan ini, tidak hanya para murid di puncak yang terkejut, tetapi juga Sugeyu, Ruyan Wuji, dan Tai Xuansong dan para tetua dan kepala dari 3 sekte kuno. "Kau hanya belalang yang berusaha mengguncang pohon, matilah kau!" teriak Ruyanchen memandang Tanyun. Dia yakin bahwa kali ini Tanyun akan dihancurkan sampai mati. Namun adegan yang terjadi selanjutnya mengguncang hatinya. Tanyun dengan keras mengalahkan telapak tangan hantu jahat darah dengan tubuhnya yang kuat, dan baju besi kekuatan spiritualnya di sekujur tubuhnya. Tanyun melompat ke langit tanpa henti dengan kecepatan, dan ruang bergulung seperti gelombang menyebar di sekelilingnya, mengenai telapak tangan hantu berdarah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, satu demi satu. Pada saat ini baju besi spiritual di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Tetapi pada saat ini telapak tangan iblis darah ketujuh yang mengandung 90 kali kekuatan Ruyanchen menghantam Tanyun dengan keras. Tanyun terkejut, pakaiannya pecah berkeping-keping dan semburan darah keluar dari mulut Tanyun, mewarnai pandangan semua orang menjadi merah dan menutupi matahari terbenam. Suara sedih singa naga emas terdengar di telinganya, dan ketika Tanyun dengan berani memukul telapak tangan hantu jahat darah ke-8 yang berhenti dengan keras, dia meraung, "Bocah besar, masuk ke tas binatang roh, jangan khawatir tentangku. Hari ini aku ingin menghancurkannya dengan tanganku sendiri," ucap Tanyun memerintahkan singa naga emas. Saat singa naga emas masuk ke dalam kantong binatang, telapak tangan hantu jahat darah ke-8 tiba-tiba mengenai Tanyun. 3 teguk darah keluar dari mulut Tanyun. Dia merasa bahwa organ-organ dalamnya tampaknya telah bergeser, dan segumpal darah keluar dari telinga dan hidungnya. Segera pipi Tanyun dan bahkan kulit seluruh tubuhnya langsung tertutup retakan jaring laba-laba yang terbuat dari energi spiritual. Dalam suara keras, telapak tangan hantu jahat darah ke-8 runtuh di udara, dan Tanyun yang terluka hanya tubuhnya yang tertinggal di udara. Tangannya tiba-tiba terdorong keluar, dan tiba-tiba bola energi spiritual menyala seperti putaran roda emas menabrak telapak tangan hantu jahat darah ke-9 yang sedang mengarah ke Tanyun. Bola jahat energi baru saja menabrak telapak tangan hantu jahat darah, tapi hanya menyebabkan ledakan bila angin kekuatan spiritual membanjiri langit dan meninggalkan retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Telapak tangan iblis darah ke-9 hanya sedikit memudar dan masih terus menuju ke arah Tanyun dengan keras. Untuk menghindari kerusakan parah pada lengannya, Tanyun menyembunyikan tangannya di belakang tubuhnya dan bergegas menuju ke telapak hantu berdarah ke-9.
Segera kulit di dahi, wajah, dan bahkan seluruh tubuh Tan Yun retak dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Itu samar-samar terlihat, ada tulang yang terlihat di wajahnya, begitu pula pada dada dan kakinya. Tan Yun seperti hantu darah yang bergegas keluar dari kolam darah, menerobos belenggu telapak tangan iblis darah ke-9. Ketika telapak tangan hantu jahat darah menghilang, Ruyanchen yang berdiri di atas pedang terbang di udara menjadi pucat dan memuntahkan seteguk darah segar. Jelas Tan Yun mengalahkan 9 telapak tangan hantu jahat sehingga menyebabkan Ruyanchen menderita serangan balik. Tan Yun menggunakan langkah Ilai Hongmeng menembus 100 kaki secara vertikal ke udara, menjulurkan telapak tangan kanannya yang berdarah dan segera akan meraih leher Ruyanchen. Aku akui bahwa kau sangat kuat, tetapi itu belum cukup jika kau ingin membunuhku, teriak Ruyanchen yang telah kehilangan tangan kanannya dan memiliki tatapan berbisa. Dengan tangan kirinya berbalik, pedang terbang harta karun tingkat rendah keluar dari tangan kirinya dan itu ditusukkan ke telapak tangan kanan Tan Yun. Api Hongmeng, Tan Yun merapal tekniknya diam-diam. Tan Yun tahu bahwa api Hongmengnya sudah cukup untuk membakar harta karun kelas tinggi sekalipun. Setelah itu, api keluar dari telapak tangannya. Telapak tangannya bertemu dengan ujung pedang yang tajam. Saat pedang menembus telapak tangan kanan Tan Yun, pedang itu menghilang. Tan Yun segera menarik api Hongmeng sebelum semua orang menyadarinya dan telapak kanannya mendorong ke arah pedang terbang. Pedang terbang itu hancur menjadi abu. Terlihat Tan Yun dapat dengan mudah menghancurkannya dengan telapak tangannya. Api Hongmeng adalah salah satu metode pembunuh Tan Yun yang paling kuat. Ketika Tan Yun menggunakannya tadi, dia dengan sengaja mencegah suhu api Hongmeng dilepaskan sepenuhnya. Oleh karena itu, di mata semua orang, Tan Yun seperti menghancurkan pedang terbang itu dengan tangan kosongnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang terbangku adalah harta karun tingkat terendah. Ruyanchen panik dan Tan Yun mengaktifkan mata Hongmengnya pada Ruyanchen. Tapi Ruyanchen tidak terpengaruh. Jelas dia telah mengembangkan teknik peningkatan jiwa tertentu yang membuat jiwanya sekuat Tan Yun. Siapa yang bisa meminjamkan pedang terbangnya padaku, aku akan menggunakan seni pedang jiwa darah, ucap Ruyanchen meraung saat dia mundur. Tan Yun yang tampak dingin kemudian berkata, sayang sekali sudah terlambat. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng berkedip satu demi satu di udara. Tangan kanannya tiba-tiba meraih lengan kiri Ruyanchen. Tidak, dalam teriakan Ruyanchen, Tan Yun mencekik lehernya dengan tangan kirinya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan merobek tangan kiri Ruyanchen. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan membuang tangan Ruyanchen yang putus itu di depan Ruyan Wuji. Tan Yun, lepaskan tuan muda kita, ucap para murid sekte peri abadi. Lepaskan tuan muda kita, teriakan para murid semakin terdengar. Murid-murid sekte peri abadi menggeram kaget dan marah. Tan Yun, jika kau menginginkan sesuatu, katakanlah. Jangan sakiti anakku, teriak Ruyan Wuji gemetar. Dengan tubuh tuanya, dia naik ke langit dan terbang menuju Tan Yun. Di puncak, Dantai Swansong menghilang dari udara dan segera muncul di depan Tan Yun. Dia menjaga Tan Yun di belakangnya dan berteriak dengan marah. Tan Yun dan Ruyanchen, ini adalah pertempuran yang menentukan. Ruyan Wuji, apakah kau ingin menghalanginya di depan semua orang? Pada saat ini cincin penyimpanan melintas dan pedang terbang muncul di udara dari bawah kakinya. Dia berdiri di atas pedang terbang dengan kakinya yang terluka. Dia masih mencekik leher Ruyanchen dengan tangan kirinya dan mengangkatnya ke udara. Tampaknya hidup Ruyanchen dapat selesai kapan saja di tangan Tan Yun. Ayah, tolong aku, bantu aku, kata Ruyanchen terputus-putus. Dia menatap mata Ruyan Wuji dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berdaya. Pada saat ini dia menyadari bahwa sebagai tuan muda dari sekte peri abadi, kematiannya begitu dekat dengannya. Chen-er, jangan khawatir, ayah akan menyelamatkanmu, ucap Ruyan Wuji menangis. Menatap Dantai Swansong dengan cemas dan berkata, Master Sekte Dantai, aku berjanji padamu bahwa 4 kompetisi besok akan berlanjut seperti biasa. Sekarang kau suruh Tan Yun melepaskan Chen-erku. Tolong Tuan Dantai, itu adalah anak laki-lakiku, tolonglah. Ruyan Wuji benar-benar takut kehilangan putranya. Pada saat ini mukanya sangat menyesal. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan membiarkan putranya berurusan dengan Tan Yun.
pada saat yang sama dia masih tidak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin Tan Yun, seorang murid tukang dengan alam jiwa janin ke-9, mengalahkan putra tercintanya? Yanchen berada di urutan ke-10 terkuat di daftar abadi. Master Sekte Ruyan, kompetisi besok berlangsung seperti biasa saat ini. Bagaimana setelah itu? Tanya Dantai Xuanzong dengan dingin. Bibir Ruyan Wuji bergerak diam-diam dan segera sebuah suara ditransmisikan menembus telinga Dantai Xuanzong. Nada suaranya malu. Dantai yang mulia, aku bersumpah bahwa meskipun aku adalah Master Sekte, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Ini adalah pengaturan dari orang-orang di atas. Aku tidak bisa melakukannya. Mohon kau percaya. Tapi aku beritahu kau, jika putraku meninggal hari ini, kau dan semua orang dari Huangfu Shengsongmu tidak akan meninggalkan sekte peri abadi ini hidup-hidup. Mendengar ini Dantai Xuanzong terdiam. Pada saat ini Tan Yun berbicara. Master Sekte, tolong lindungi muridmu ini. Murid akan datang dan berbicara baik dengan Master Sekte Ruyan. Baiklah, Dantai Xuanzong berkata dan sebuah suara muncul di benak Tan Yun. Tan Yun, ingatlah untuk tidak membunuh Ruyanchen. Jika tidak, kita akan dikepung hari ini. Dan juga, sekte peri abadi tidak ingin aku memasuki tanah abadi. Ini adalah tujuan dari orang-orang di atas Ruyan Wuji. Ruyan Wuji bukanlah yang memutuskan ini. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengurutkan kening dan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tan Yun, apa yang kau inginkan? Katakanlah, ucap Ruyan Wuji. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.